selesai dan sudah tunggu. Halo, dia warga Lohayong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Ini adalah rangkaian perjalanan saya naik KM Dharma Kartika 5 yang berlayar pertama kali dari Surabaya ke Kupang. Nah, setelah di episode sebelumnya kita bersiap untuk sandar di Pelabuhan Gilimas Lombok. Nah, kali ini saya mau ajak teman-teman melihat proses gimana KM Dharma Kartika 5 ini sandar di Pelabuhan Gilimas Lombok. Rencananya kita akan di sini sekitar 2 jam untuk menurunkan dan menaikkan penumpang dan juga barang bawaan mobil-mobil truk. Dan setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Pulau Sumba, tepatnya di Pelabuhan Waingapu. Buat yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Selamat menonton. Di sini ngelempar talinya tuh pakai kayak tembakan, terus beberapa kali tadi nggak sampai tembakannya karena masih jauh kayaknya kapalnya. Nah tuh baru sampai tuh. Tadi 2 kali nggak sampai, masuk terus teman-teman. Buritanya sudah, talinya udah kayak bagian buritan. Tinggi sekali ya. Tidak terlalu. Iya, tidak ada penumpang mungkin. Masih ada penyambutan perdana masuk. Ini banyak ke Kupang, ke Sumba paling kita. Flores banyak. Ende. Flores. Paling banyak nanti di Ende. Ini sih nggak ini kah? Kapalnya? Ende, estimasinya kan Ende. Oh ini. Lembar, Sumba, Ende, Kupang. Oh gitu. Nah oke teman-teman, tepat pukul 13:36 waktu Indonesia Tengah, KM Dharma Kartika 5 mendarat berlabuh di Pelabuhan Gilimas di Lembar, Lombok teman-teman. Dan ya kita nggak tahu nih di sini akan berapa lama. Coba kita turun ya, kita lihat aktivitas di bawah ada apa aja. Let's go. Panas guys, ini dari jam berapa gue sih di atas. Ini kayaknya udah meletek nih. Meletek apa sih mas? Dan ini catnya tuh masih baru ya, jadi masih kena panas ini tuh masih bau-bau minyak cat gitu loh. Kita turun yuk, lihat di dek bawah ada kesibukan apa. Sama ngadem guys, panas banget sini. Sedang upload teman-teman di sini karena kapalnya ini miringnya sandar kanan, jadi aku di sebelah kiri. Nah sebelah kiri itu daratan sana yang nggak dapat sinyal, makanya handphoneku taruh situ sebagai modemnya, sebagai wifi hotspot. Ini yang upload 1 jam 3 menit masih 19%. Aku mau keluar dulu, mau lihat ada aktivitas apa di bongkar muatnya. Let's go. Jangan lupa bawa kuncinya ya.
Nah ini penumpang lagi nunggu pintunya dibuka teman-teman, kayaknya pintunya belum dibuka, masih pada nunggu di sini. Ini di bagian depan kayaknya nih. Pintunya kan di bagian belakang kalau nggak salah ya kemarin ya. Kita lihat ya. Ini truk-truk semua ini. Ini kayaknya ngabisin yang di dek bawah dulu teman-teman. Nanti kalau dek bawah habis, baru jembatannya dibuka, diturunin. Nanti baru truk-truknya bisa turun. Nah itu penumpang-penumpang yang turun di Lombok sudah pada turun teman-teman. Tadi saya ke bawah, belum dibuka pintunya. Pengen keluar tapi kok panas banget ya. Kasih penghormatan ke kapten tuh, sama macam di pesawat itu. Iya. Jam 16.32 tali sudah diangkat dan kita sudah siap berangkat teman-teman. Buritan sudah keluar dari dermaga. Dari sini kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Waingapu yang ada di Pulau Sumba. Mangga 2 Square NTT Expo Oh gitu. dalam rangka Hari Raya Ulang Tahun Kota Kupang. Oke teman-teman, sekarang jam 16:37 waktu Indonesia Tengah. KM Dharma Kartika 5, saya selalu salah ya. Aduh Citra mulu kalau KM Dharma Kartika 5 meninggalkan pelabuhan Gilimas di Lembar, Lombok. Dan dari sini kita menuju ke Pelabuhan Waingapu yang ada di Pulau Sumba. Nggak tahu nih butuh waktu kira-kira berapa. Nah, tadi itu kita sampai sini jam 1:30 kalau nggak salah. Nah, sekarang tuh jam 4:30. 1:30, 1:30, 3, 4, 5. Kita stay di sini 3 jam untuk loading, unload dan loading barang dan juga penumpang. Saya kalau kapal-kapal bawa muatannya truk-truk ini kan memang loadingnya agak lama ya. Beda dengan kapal-kapal PNI yang memang yang di load dan unload cuma penumpang. Nah ini kan truknya itu ngantri tuh. Dan nyusunnya juga harus bagus tuh, tujuannya kemana. Soalnya kalau yang tujuannya di paling jauh terus dia ditaruh di paling depan kan susah, nanti keluar harus mundur dulu. Nah, harus manajemen itunya harus bagus juga. Dan mudah-mudahan kita dapat sunset yang bagus dari sini nanti. Gua nanti akan ke tempat yang paling atas di sana. Dan ya, mari kita nikmati perjalanan kali ini teman-teman. Dan kalau terminal buat ferry-ferry itu di sana teman-teman, di agak di teluk sana itu kalau nyebrang dari Lembar menuju ke Bali. Dan yang ferry-ferry yang ada di sini kayak Jemla, kayak ada beberapa DLU juga, itu lagi parkir untuk nunggu jadwal pemberangkatan dari sana. Ini tuh ada ferry yang simpangan teman-teman, yang satu masuk, yang satu keluar.
Nah, oke teman-teman, aku coba spill ada beberapa fasilitas lain yang ada di kapal Dharma Kartika 5 ini. Nah, ini di sini ada pintu pijat ya teman-teman. Tapi nggak tahu ini tuh sudah bisa dipakai apa belum, soalnya ini pakai koin kan. Terus semuanya tuh masih pakai bahasa Jepang gitu. Dan remote-nya juga masih pakai bahasa Jepang. Nantinya kalau ini bisa dipakai, wah enak banget nih. Kita bisa pijet-pijet di sini sambil naik kapal. Wah menarik ya teman-teman. Dan selain itu di dekat sini juga ada ruangan merokok karena semua bagian kapal yang di dalam ini adalah AC, jadi ruangan merokoknya itu tersendiri teman-teman seperti ini. Jadi nggak boleh ngerokok sembarangan. Kalau mau ngerokok sekalian di luar ya, di bagian luar kapal. Nah kita lihat lagi yuk. Di sini ada ruang ekonomi tidur dan biasanya ruang ekonomi tidur ini juga dipisahin antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun sama satu ruangan itu biasanya dikelompokkan itu lah ya, yang cewek yang sebelah sana, yang cowok sebelah sini gitu. Dan ini juga AC dan pastinya dingin banget. Dan untuk ruangan VIP itu juga ada yang kapasitas satu orang. Kalau teman-teman pergi sendiri itu bisa minta yang VIP satu orang seperti ini. Tapi kalian harus antri kuncinya tuh lebih dulu ya teman-teman. Soalnya biasanya kalau yang satu orang ini cepet habis. Dan kalau kalian berdua kayak yang saya tempatin itu, kalian bisa minta yang 2 bed. Gitu teman-teman. Dan ini adalah penampakan kamar kelas 1 tapi untuk yang 2 orang. Kabarnya itu ada juga kelas 1 yang 1 orang tapi kamarnya lebih kecil gitu. Jadi masing-masing kelas tuh kalau nggak salah ada yang 1, ada yang 2 orang. Dan ini kelas satunya teman-teman, kamarnya seperti ini. Di kamar kelas tuh tidak ada toilet kalau nggak salah ya. Jadi toiletnya tuh menjadi satu di ujung lorong tadi. Dan cuma ada wastafel dan juga kaca untuk cuci muka, untuk gosok gigi itu ada di sini. Ada TV juga, terus AC. Pastinya ya. Dan ada meja kerja juga teman-teman. Jadi kalian bisa kerja di sini. Tapi di sini tuh nggak ada jendela karena lokasinya ada di tengah-tengah lorong gitu teman-teman. Dan ini kebetulan ada kamar kelas 1 yang terbuka. Ini di depan kamar saya. Jadi saya coba review sedikit ya teman-teman. Nah kalau kapalnya sedang penuh, susah juga sih buat reviewnya kalau ruangannya penuh sama orang teman-teman. Yuk kita lanjut yuk. Nah, di sini ada ruangan podcast. Ini biasanya dipakai oleh pihak DLU untuk ngobrol dengan para customernya atau pelanggannya. Kira-kira kekurangannya apa, kira-kira mereka punya saran apa buat DLU. Dan ini satu hal yang menarik sih buat saya. Sebuah perusahaan yang mau menerima kritik dan masukan dari para pelanggannya. Bravo DLU. Nah, kita jajan yuk. Teman-teman di sini. Dan tadinya saya itu pengen jajan mie rebus teman-teman karena di daftar menunya restoran Walakiri ini ada mie rebus, Indomie rebus atau mie rebus instan gitulah. Tapi ternyata pas sampai sana kompornya belum nyala katanya, jadi belum bisa menyajikan mie rebusnya karena mereka juga lagi sibuk untuk menu untuk makan malam nanti. Dan sepertinya sore ini tidak ada senja yang bagus karena mendung-mendung ya teman-teman. Jadi mari kita nikmati saja suasana yang tersaji di hadapan kita seperti ini teman-teman. Walaupun senjanya tidak bagus tapi buat saya ini tetap menarik ya. Momen-momen di atas kapal, menikmati suasana, menikmati kebersamaan dan juga kesendirian pastinya. Pasti akan menarik sekali teman-teman. Tapi kalau seperti ini tuh saya biasanya lapar. Jadi mari kita jajan dulu. Dan ini saya jajan di kafetaria belakang, mie sedap goreng itu 10.000, UC1000 ini harganya 12.000. Ya menurut saya untuk harga-harga makanan di atas kapal Dharma Kartika 5 ini masih terjangkau lah teman-teman ya. Nggak mahal-mahal banget dan nggak murah-murah banget juga gitu. Tapi kalau kalian mau hemat dan nggak ribet, kalian bisa bawa snack atau cemilan-cemilan dari bawah yang pastinya akan lebih murah ketika kalian belanja di bawah teman-teman atau di Alfamart atau Indomaret atau toko-toko kelontong kecil gitu. Dan sepertinya nggak ada senja yang begitu cetar. Saya mau balik ke kamar aja untuk menyelesaikan editan teman-teman. Dan ya mari kita kembali ke kamar dulu untuk santai-santai, untuk mandi, siap-siap nanti mau maghrib juga. Oh ya, aku belum review musolanya ya, karena kalau ke musolaan tuh biasanya lupa bawa HP teman-teman.
Nantilah kapan-kapan aku coba review sendiri ya musolanya. Musolanya bagus sih menurutku. Dan di sini juga ada sesuatu lah. Nah kalau kemarin ada yang komen, Mas nggak ada kolam renangnya. Tunggu. Di episode selanjutnya aku spill lebih lengkapnya lagi ya. Yuk kita kembali ke kamar dulu untuk beres-beres lah, siap-siap bersih-bersih. Nggak ada senja hari ini teman-teman. Karena ketutup mendung. Ya sudah, kita di kamar aja. Melanjutkan ngedit guys. Dan ini menu makan malam kita teman-teman. Dapat buah, ikan dan ayam, sambal, sama sayur. Aku minta tadi additionalnya kopi, sama tetap dapat air mineral perlo. Oke, mari kita makan. Nanti kalau kurang kita jajan ke restoran. Aku sih pengen Indomie sebenarnya. Indomie rebus, aduh enak banget tuh kayaknya. Tapi tadi pas kesana katanya restorannya belum ready. Kita makan, terima mas. Masih ngelarin editan. Alhamdulillah teman-teman, sudah ludes. Enak, ikannya enak, ayamnya sih terlalu kering, ikannya enak, crispy. Terus ya kita shopnya ya sosolah. Tapi enak kok, enak. Habis. Di kapal ini bawahnya lapar mulu ya. Ya udah, mari kita lanjutkan ngedit lagi. Nah, halo teman-teman, keesokan paginya saya kembali ke atas kapal untuk menikmati suasana pagi yang kalian bisa lihat sendirilah, langitnya begitu indah, suasananya begitu tenang. Tenang banget teman-teman di sini asli. Kalau teman-teman punya kesempatan, coba deh sekali-sekali naik kapal dan nikmati suasana pagi ataupun petang dari atas kapal seperti ini. Aduh. Biasanya kalau saya duduk sendiri seperti ini di atas tuh lebih bersyukur, lebih lebih bisa gampang komunikasi dengan Tuhan gitu, biasanya seperti itu. Saya merasa dekat, saya merasa dengan nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman. Suka terharu kalau sedang mendapat momen-momen seperti ini tuh. Rasanya beruntung banget sudah dikasih kesempatan sama Tuhan untuk menikmatinya gitu. Dan saya percaya nih nggak semua orang bisa mendapatkan momen-momen seperti ini. Dan ya, mari kita nikmati saja suasana yang tersaji di hadapan kita.
Dan sepertinya pagi ini kita masih menyusuri pesisir dari Pulau Sumbawa, teman-teman. Di kejauhan itu kita pasti bisa lihat Pulau Sumbawa. Nanti setelah lewat Pulau Sumbawa, kita akan masuk ke Laut Lepas untuk menuju ke Pulau Sumba. Dan suasana pagi di atas kapal seperti ini memang, aduh, teman-teman bisa lihat sendiri ya, tenang, mendamaikan gitu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa saya itu selalu suka naik kapal ketimbang dengan moda-moda transportasi lain gitu ya teman-teman. Kenangan memburai bersama wangimu yang singgah di kala hujan. Tawa dan tangisan yang kita lalui kini sebatas sejarah. Kau yang terbaik, kau yang terindah. Kau mengajari arti jatuh hati. Kau beri harap, lalu kau pergi. Garis waktu takkan mampu menghapusmu. Kau pernah menjadi pusat semestaku. Aku marah bukan berarti tak peduli. Aku diam bukan berarti tak memperhatikan. Dan aku hilang bukan berarti tak ingin dicari. Kau yang terbaik juga terburuk. Kau yang mengajari arti patah hati. Kau beri harap, lalu kau pergi. Garis waktu takkan mampu menghapusmu. Nah, halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang pagi kedua di atas KM Dharma Kartika 5. Dan di seberang sana itu adalah daratan Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah teman-teman. Dan direncanakan kita hari ini akan sandar di Pelabuhan Waingapu di Pulau Sumba. Terus nanti melanjutkan berjalan lagi menuju ke Pelabuhan Tenau yang ada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi ini melewati berapa zona waktu ya? 2 zona waktu. Indonesia Barat di Surabaya dan Indonesia Tengah di Sumbawa dan juga Kupang. Masih waktu Indonesia Tengah. Kupang Timur Tengah ya? Tengah kayaknya masih. Dan tadi sunrise-nya lumayan bagus, lumayan ya. Lebih bagus yang kemarin ya waktu di Dharma Ferry 5 dari Balikpapan menuju Surabaya, itu bagus banget sunrise-nya. Sunset-nya juga kemarin mendung jadi nggak ada sunset. Ya mudah-mudahan sore ini kita dapat sunset yang bagus ya teman-teman. Dan enaknya naik kapal ini ya ini nih, momen-momen sunset dan sunrise di atas deck paling atas begini itu pasti magical. Kalian bisa rasakan sendiri kalau nanti naik kapal. Dan kemarin ada yang nanya, Mas ada sinyal nggak? Gitu. Nah, sinyal itu akan ada ketika kita dekat daratan. Dan ini ketika dekat daratan dengan NTB ini. Tapi di sana mungkin nggak ada BTS ya, sinyalnya mungkin Edge aja, jadi bukan sinyal internet. Tapi kalau nelpon SMS masih bisa. Dan ini melipir nanti setelah lewat ini Nusa Tenggara ini kita akan nge-cross menuju ke Laut Selatan. Dan nanti lumayan mudah-mudahan ombaknya nggak terlalu ya teman-teman, karena Laut Selatan lumayan ombaknya. Ya, mari kita nikmati suasana pagi di KM Dharma Kartika 5. Dari Surabaya menuju ke Kupang. Asik. Nah, baru saja ada pengumuman tentang pembagian makan pagi. Jadi semua penghuni kamar-kamar VIP, kamar kelas itu harap kembali ke tempat masing-masing karena makanannya akan diantar.
menu sarapan kita yang kedua ya. Kemarin setelah pagi kemarin kita sarapan, ini yang kedua. Dapat nasi, pecel kayaknya ini, ayam, pecel sayuran ya, ada bumbunya tuh, bumbu kacang sama peyek. Sama semangka dan juga additional kopi additional bisa kopi atau teh. Sama ini yang pasti air minum flow. Mas. Ini sepertinya kapalnya berhenti teman-teman ke jalan. Gak ada bekas-bekas ombak yang dipecah sama kapal ini, kayak stay gitu dia. Gak tahu ada masalah apa ini kira-kira. Ini sepertinya kapalnya lagi berhenti teman-teman. Aku nggak lihat riak-riak ombak yang dipecah oleh kapal ini. Kita lihat ke depan yuk, ada apa kira-kira. Dan ini juga lagi ngerender laptopnya, jadi nggak bisa kerja dulu. Ya udah yuk kita jalan-jalan ke depan. Enak banget sih di sini. Saya jadi produktif ngeditnya. Dan banyak editan yang juga tulisan yang selesai di sini. Kayaknya boleh nih dicoba. Lain kali kalau lagi bosan ngedit di rumah, kesini. Ikut PP aja. PP berapa? PP berarti berapa tuh? 1,8 juta. Ya hitung-hitung lagi staycation ya teman-teman. Di hotel, dapat kamar yang bagus, dapat makan. Murah sih, 3 hari 900 udah dapat makan sama hotel yang cakep seperti ini. Nah, halo teman-teman, selamat siang. Sekarang jam 10:08 dan ternyata memang kapalnya sedang berhenti. Dan tadi saya dapat kabar dari orang kapalnya kalau kita tuh sedang menunggu persiapan di Pelabuhan Waingapu karena akan ada penyambutan. Karena ini kapal perdana datang ke Waingapu, teman-teman. Dan ini juga banyak diharapkan oleh masyarakat Sumba supaya jalur transportasi barang dan juga penumpang itu dari Pulau Jawa menuju ke Sumba itu lancar gitu. Nanti bakal ada penyambutan katanya di Pelabuhan Waingapu. Kita lihat ya, ada tradisi apa nanti yang akan keluar di sana. Seru kayaknya nih. Dan masih panas guys. Ya, tapi seneng aja sih. Dan memang kehadiran kapal-kapal pengangkut barang seperti ini mungkin sangat dibutuhkan untuk masyarakat kepulauan seperti Sumba, terus ke Kupang, Pulau Timur gitu ya teman-teman. Karena kemarin saya sempat ngobrol dengan Mas Ade. Mas Ade ini tinggalnya di Kupang dan dia kali ini bawa mobil dari Surabaya menuju ke Kupang. Biasanya dia itu kalau ngirim mobil di kontainer gitu habisnya sekitar 8,5 juta kalau mobil pribadi, yang mobil kecil gitu. Nah kemarin dia naik ini sudah orang dan juga mobil itu kenanya cuma 6 juta 200 kalau nggak salah. Jadi kalau dia harus naik pesawat dari Jakarta ke Kupang atau dari Surabaya ke Kupang kan lumayan tuh 1,5 tambah biaya peti kemasnya, biaya kontainernya tuh 8,5 juta, artinya udah harus biaya kirim aja, biaya kirim dan orang itu udah 10 juta ya. Nah kalau dia naik ini itu 6,2 juta ya, lebih hemat sih. Dan semoga saja dengan adanya transportasi yang lancar seperti ini, harga-harga barang di pulau-pulau seperti di Sumba atau di Kupang itu ya mirip-mirip lah dengan harga di Jawa ya. Supaya ya kita merasakan sama-sama gitu teman-teman. Sama-sama satu negara toh. Ya, kita masih menunggu penyambutan. Nggak tahu berapa lama nanti kita nunggu di sini, kita tungguin aja ya. Ini nih yang paling nyebelin kalau ada birokrasi. Dan di belakang sana itu udah tanah Sumba yang gurun-gurun hijau, asik banget kayaknya untuk dieksplor. Ya, semoga ada waktu dan kesempatan untuk ke sana ya, teman-teman. Ya, kita nikmati suasana siang di sini. Sekarang jam 10:11, 12 menit. Kita masih nunggu kabar. Tadi Bapak orang kapalnya juga sudah minta maaf, mohon maaf atas keterlambatannya karena kita menunggu kabar untuk penyambutan di Pelabuhan Waingapu. Karena kapal ini pertama kali masuk ke Pelabuhan Waingapu.
keren. Kayaknya kalau ke Sumba saya mau naik ini deh, bawa motor kayaknya asik nih. Ke Sumba bawa motor dari Surabaya naik kapal ini. Let's try. Dan kalau ngomongin Sumba, sebenarnya ini bukan tempat yang pertama kali saya datengin teman-teman. Tapi Sumba ini adalah salah satu tempat yang walaupun sudah beberapa kali datang ke sini itu selalu saja pengen lagi. Karena apa? Yang pertama alamnya indah. Yang kedua masyarakatnya itu ramah dan enak buat pendatang. Yang ketiga aksesnya juga nggak terlalu sulit. Apalagi sekarang dengan adanya kapal DLU ini itu akan mempermudah kita untuk datang ke sana. Nah dulu itu saya naik KM Willis teman-teman, karena KM Willis itu punya rute dari Flores menuju ke Sumba, dan saya pernah naik itu dulu waktu saya lagi backpackeran sendiri keliling NTT 3 bulan kalau nggak salah waktu itu teman-teman, dan masih pakai BlackBerry, itu BlackBerry saya di meja. Dan ya beginilah menambahkan KM Willis di kamar kelasnya. Dan Sumba itu yang menarik buat saya selain alamnya juga tradisi masyarakatnya. Seperti ini nih, masyarakat Sumba itu terkenal dengan pasola. Pasola ini adalah salah satu tradisi dan dia berperang dengan lewat kuda-kudanya itu. Mereka menunggang kuda terus berperang di satu area gitu teman-teman. Nah itu menarik banget. Dan selain itu kuda-kuda di sini tuh biasanya diliarkan seperti ini untuk merumput, dan ini adalah pemandangan yang bagus banget kalau teman-teman datang misalnya ke Purukambera. Di daerah Purukambera ini teman-teman bisa lihat laut di belakang sana dan savana tempat kuda-kuda merumput. Wah itu sebuah pemandangan yang bagus sekali teman-teman. Dan pada tahun 2014 saya itu pernah naik motor dari Jakarta sampai ke Dili, ke Timor Leste. Itu juga muterin Sumba juga teman-teman. Jadi saya muter-muter di sini mengeksplor beberapa tempat wisata yang ada di Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Itu lengkap semua. Nanti deh kapan-kapan aku edit karena videonya ini kemarin harddisknya rusak teman-teman, jadi masih dalam proses recovery. Ya salah satunya seperti inilah footage-nya kira-kira. Dan Sumba juga punya beberapa air terjun yang buat saya sangat menarik, seperti salah satunya di air terjun ini. Nah kalau teman-teman kemarin saya ajak ke restoran Walakiri di kapal DLU Kartika Dharma Kartika 5 ini. Nah Walakiri itu diambil dari nama salah satu pantai di Sumba Timur. Nah ini pantainya teman-teman. Dan pantai ini bagus banget ketika senja tiba. Wah saya waktu itu betah banget rasanya ada di pantai Walakiri ini teman-teman. Benar-benar mendamaikan, dan pohon-pohonnya tuh unik. Ini tuh kayak pohon-pohon yang bentuknya unik lah teman-teman. Gak tahu ini pohon apa, pohon santigi atau bukan ya. Biasanya kalau di pantai-pantai kan pohon santigi ya. Itu tuh atau bakau. Itu bagus banget sih menurutku bentuknya, terus dipadu dengan air laut dan juga langit yang membara seperti itu. Wah itu sebuah panorama alam yang susah sekali saya lupakan. Itulah salah satu alasan kenapa Sumba menjadi salah satu tempat yang ingin selalu saya datengin. Saya kalau nggak salah ingat sudah berapa kali kesini ya, entah 10, entah 11 gitu. Itu masih pengen lagi. Nah dengan adanya kapal Dharma Kartika 5 ini jadi pengen tuh bawa motor dari Jakarta untuk keliling-keliling lagi di Nusa Tenggara Timur. Wah semoga saja ya. Dan kapal sudah mulai jalan lagi teman-teman. Petugas sandar sudah siap dengan tampang-tampangnya. Kayak sebentar lagi itu kan sandar di Pelabuhan Waingapu. polisi 38651 UC kembali berpanggilan untuk pengemudi truk sedang dengan nomor polisi 38651 UC di segera berposisi di kendaraan Anda. Nah, di depan itu sudah pelabuhan Waingapu teman-teman. Kita kalau nggak salah tuh masuk ke teluk kecil itu berhenti belok kiri kalau nggak salah ya. Dulu waktu pernah naik Willis dari sini ke Endi itu juga dari sana.
Coba kita ke atas yuk, kita lihat di atas biar lebih jelas. Disambut dengan awan yang cantik Pulau Sumba teman-teman. Nih sebentar lagi kita akan mendarat di Pelabuhan Waingapu di Sumba Timur. Nah di sana sepertinya ada penyambutan dari Bupati Sumba Timur kalau nggak salah, karena kapal ini pertama kali masuk di Waingapu teman-teman. Ya semoga saja dengan adanya kapal ini perekonomian di sini bisa terbantu, arus lalu lintas barang dan juga penumpang bisa terbantu dan lancar. Dan buat teman-teman yang pada kuliah di Surabaya biasanya nungguin Pelni ya, sekarang ada alternatif lain kalian buat pulang kampung ke Sumba maupun ke Kupang. Dan kita akan sandar kiri sepertinya teman-teman. Ini kita lagi proses sandar ke Pelabuhan Waingapu untuk pertama kalinya ya, semoga saja sandarnya lancar ya. Soalnya nggak ada tugboat di sini kalau nggak salah. Tugboat tuh hanya ada di pelabuhan-pelabuhan besar sepertinya. Kepada pemudi sedang dengan nomor polisi DK8168 PU dimohon untuk segera berposisi di kendaraan. Terima kasih. Selama saya informasikan kepada pelanggan kata rumah ketika yang terhormat khususnya bagi pelanggan berjalan kaki dimohon untuk tidak turun terlebih dahulu, dipastikan kapal standar dan pintu ram dari kapal terbuka sempurna. Kembali informasikan bagi pelanggan berjalan kaki dimohon untuk tidak turun terlebih dahulu, dipastikan kapal standar dan pintu ram dari kapal terbuka sempurna. Demikian informasi dari kami atas. Mari dengan ucapan terima kasih dan selamat siang. Nah, halo teman-teman, selamat siang. Sekarang tanggal 11 Februari tahun 2024, jam 11:11 menit. Kita akan segera merapat di Pelabuhan Waingapu, teman-teman, di belakang sana. Dan ini pertama kalinya KM Dharma Kartika 5 landing. Dan ini pertama kalinya KM Dharma Kartika 5 berlabuh di Pelabuhan Waingapu ini, teman-teman. Dan ini akan jadi momen bersejarah buat teman-teman di Sumba. Karena ini bisa menjadi alternatif buat kalian untuk pergi ke Pulau Jawa, untuk ngirim sesuatu dari Pulau Jawa menuju ke Sumba, atau sebaliknya. Dan sepertinya akan ada penyambutan di bawah sana, karena tadi kita sempat berhenti di tengah laut sebentar untuk menunggu proses penyambutan di dermaga sana. Halo Bang. Santai memang, kawan. Santai memang. Turun Sumba kah? Turun sini? Kupang. Oh Kupang, sama kita. Lembata kita. Hah? Kita ke Lembata, turun Kupang baru naik ferry ke Lembata. Oh ya. Oke, teman-teman, kita lihat proses sandarnya dan juga sambutan di bawah nanti seperti apa. Let's go. Oh, ternyata dia putar balik sandar kanan. Tadi aku pikir dia sandar kiri. Terminal penumpang Waingapu. Nah, yang di situ itu adalah dermaga ferry, teman-teman. Biasanya itu ada ferry dari sini menuju ke Sabu dan juga ke Ende kalau nggak salah. Perbukitannya Sumba ya, menarik sekali untuk dieksplor. Sampai hafal kan lagunya. Ini sepertinya Pak Kaptennya masih meraba-raba, teman-teman, karena ini dia sandar pertama kali. Jadi mungkin harus berhati-hati sekali ya. Kita nggak tahu kondisinya seperti apa kan di sini. Mudah-mudahan kita doakan lancar lah proses sandarnya di pelabuhan terminal penumpang Waingapu. Wah, ini jadi kepengen bawa motor ke sini, teman-teman, untuk ekspor Sumba, terus nanti bawa motor lagi ke Kupang. Naik ini asik tuh kayaknya. Apa kita ulang ya Gambaran Nusa Jilid 2? Nah, di sana ada mercusuar juga. Ini ada kapal-kapal barang, kapal tanker kayaknya nih, teman-teman. Ini sepertinya ada penyambutan dari pejabat-pejabat setempat, teman-teman. Ini yang membuat kita tadi berhenti
beberapa saat di tengah laut, padahal dari kemarin tuh ngebut kapalnya di 130 kalau nggak salah. Sampai menjelang sini karena masih kepagian atau Bapak Bupatinya lagi gereja kalau nggak salah tadi, jadi ditungguin. Dan sepertinya sudah tinggal melipir ke kanan. Ya semoga saja bisa sandar dengan baik. Yuk kita turun dari bawah situ ya biar kelihatan yuk. Bau panasnya guys, panas sekali, asli. Ini saya kemarin tuh sampai pusing ya kepanasan pas lagi sandar di Lombok. Kayaknya Pak Bupatinya baru datang. Yang disalam-salamin sama semua orang. Suasana ketika mau sandar di Sumba teman-teman. Itu jembatannya baru diturunin. Kemarin sini tuh penuh, berarti pada turun di Lombok semua ya, Lembar ya. Ini sekarang kosong, kata yang bawah. Yang ini hanya beberapa mobil pribadi di depan. Ini lagi proses nurunin tangganya teman-teman. Truk-truk besar sepertinya masih penuh teman-teman. Nah ini seperti ada kunjungan yang masuk ke sini teman-teman. Pak Bupati dan perangkat-perangkatnya kayaknya naik ke atas kapal. Ya, tahu. Ya. Halo Bapak. Halo Ibu. Saya bilang Oh. Yang
antusias masyarakat Waingapu untuk lihat kapalnya. Banyak teman pada naik, diizinkan naik untuk lihat-lihat. Saya malah mau keluar, mau lihat pelabuhan penumpangnya. Yuk kita lihat yuk. Nah, kalau teman-teman bawa motor itu bisa juga di sini ya. Ini yang pada touring bawa motor dari Surabaya sampai ke sini. Nih antusias warga yang ramai sekali di sini. Banyak masyarakat yang antusias pengen naik, pengen lihat kapalnya teman-teman. Asik tuh yang touring bawa motor. Boleh nih dicoba nih ke Sumbawa bawa motor. Nah, halo teman-teman, selamat siang. Sekarang jam 12 lewat 10 menit. Kita sudah mulai bongkar truk-truknya. Tadi ada beberapa yang ngangkut bahan-bahan makanan, ada buah, ada sayuran juga teman-teman. Dan tadi ada rombongan Bapak Bupati Sumba Timur kalau nggak salah naik ke atas. Tadi sempat salaman juga. Karena saya lagi berdiri antri mau turun, disalamin semua, kita salaman, kenalan sama Pak Bupati. Terus ya kita akan berhenti di sini, nggak tahu berapa lama. Terus ya udah nanti aku sebenarnya pengen jalan-jalan keluar kalau tahu berapa lamanya, tapi karena nggak tahu jadi takut ketinggalan. Ya udah kita di sekitar sini aja. Terus aku nyari-nyari tukang jualan, nggak ada, kayaknya di luar sana yang jualannya. Jadi gimana kalau kita keluar sana ya, lihat suasana di pelabuhan. Itu ada yang ngangkut besi-besi bangunan, toren, semua barang-barang yang diangkut dari Surabaya. Ini ada yang ngangkut jemuran. Banyak banget yang mungkin akan dijual lagi di Sumba ini. Oke teman-teman, mari kita lihat-lihat di sekitar sini sambil nunggu proses bongkar muat dari kapal Dharma Kartika 5 ini selesai. Dan ya mungkin ceritanya akan saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Salam kembara. Sudah tunggu. Nah ini ya, ada kalau dijadwalkan jam 3 kah ya? Iya.